Nah, Ustaz, ini sambil ngobrol Ustaz nih, anak kok jadi ngeliat ya media sedikit nih, masih main media juga nih Ustaz. Tapi perlu buat melihat situasi aja sih, lebih ke situ Ustaz. Ini saya mau nanya Ustaz, ini kan sekarang ini kan lagi rame nih Ustaz, terkait dengan orang-orang yang baik itu awam ataupun yang memang mereka sendiri berilmu, cuman saya lihat itu lebih kepada hal-hal yang sebenarnya pembahasannya itu jauh atau melenceng dari apa yang sebenarnya dijelaskan. Saya teringat, apakah ini yang dimaksud dengan ruwaibidah itu ya Ustaz? Ruwaibidah Ustaz ya? Iya, Ruwaibidah artinya orang yang tidak paham betul, bahkan yang awam, tapi kemudian dia berani untuk berbicara. Nah, ini konteksnya seperti apa nih Ustaz dalam ilmu agamanya Ustaz? Iya, memang ini pernah diprediksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman, tahun-tahun penuh dengan penipuan, nipu sana, nipu sini, begitu. Kemudian di zaman tersebut kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jujur dianggap sebagai pendusta. Ada Ustaz ya? Kemudian pendusta dianggap sebagai orang jujur. Orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Pengkhianat diberikan tanggung jawab, diberikan amanah. Lalu akan muncul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para ruwaibidah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ruwaibidah ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berbicara dan dia bukan ahlinya. Ya, dia bukan ahlinya, tetapi dia berbicara tentang hal tersebut ya. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa di dalam hadis ini ada anjuran bahwa seseorang itu jangan berbicara kecuali atas dasar ilmu. Dasar ilmu saja. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Ilmu itu sebelum kita berbicara, sebelum kita berbuat, kata Imam Bukhari rahimahullah. Karena setiap ucapan kita ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati kita ini sesuatu yang terbesit dalam hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan dipersoalkan dan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti kita tidak bisa berlepas diri. Enggak, saya cuma ngikut si fulan gitu kan, Ustadz fulan, Kiai fulan, aman dong, bukan salah saya gitu. Enggak begitu Ustaz ya? Enggak begitu. Ya, seseorang harus mencari sumber yang benar begitu. Kemudian mencari tahu apakah ini benar-benar dari sumber yang benar sesuai dengan pemahaman para salafus salih, seperti itu. Nah, ini kalau bicaranya ruwaibidah ya Ustaz, itu apakah hanya terbatas masalah pembahasan agama aja, atau sebetulnya dari berbagai aspek ilmu gitu Ustaz? Tidak hanya terbatas perihal agama nih masalah ruwaibidah ini sebenarnya. Asalnya adalah dalam hal agama, tetapi tidak menutup kemungkinan ini berkaitan dengan ilmu yang lain begitu. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sesuatu itu diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya bidang apapun, kalau yang diberikan kepada orang yang bukan ahli, ya, untuk berbicara dan dia bukan ahlinya, memberikan statement di tengah masyarakat, begitu kan, maka tunggu kehancurannya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, tunggu. Ini kalau yang dimaksud bukan ahlinya itu orang yang memang nggak tahu ilmu atau yang berproses belajar. Kan biasanya kan kalau dalam bekerja kan udah ikutin aja nanti juga bisa gitu. Itu masuk nggak ya? Enggak. Yang proses belajar artinya dia memang bukan orang ahlinya begitu. Seseorang itu hendaklah dia berkata sesuai dengan kadarnya. Ya. Apa yang dia ketahui itu yang dia sampaikan. Sebatas itu. Sebatas itu saja. Yang dia belum tahu atau mungkin dia ragu begitu kan? Maka berikan kepada orang yang lebih layak. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak mengerti, tanya orang yang faham, kata Allah. Orang yang faham ditanya begitu.
jangan orang yang lagi proses belajar misalnya, atau orang yang memang nanggung begitu kan, dan dia bukan ahlinya. Tanyakan kepada ahlinya, kata Allah. Ini Rasul Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, ya, langsung mengarahkan kepada siapa kita datang begitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang bisa diperluas ya Ustaz, sebetulnya nggak hanya itu. Karena kan banyak ya, maksudnya di akhirnya orang katakanlah ntar dia seorang dokter atau apa gitu, memberikan mungkin statement yang berseberangan dengan yang lain gitu. Yang nggak ngerti ikut-ikut campur gitu. Jadi memperkeruh suasana gitu betul. kan Ustaz. Makanya kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti sesuatu yang tidak kita ketahui ilmunya. Ya. Artinya kalau memang belum jelas, kalau kita diberikan pilihan satu pendapat dengan 5 orang pendapat, dengan pendapat 5 orang begitu, dengan pendapat 1 orang, saya akan lebih memilih pendapat 5 orang. Ya, daripada kita ikut sini dan itu belum jelas, kemudian kita ikut di situ. Kata Allah, jangan ikuti. Gitu. Ya, yang kita belum tahu secara kepastiannya. Karena ucapan kita, lisan kita, hati kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Ustaz, sekarang Masya Allah, sangat bermanfaat ya, benar. Jadi lebih baik ngikutin yang sudah jelas ya intinya. Ini satu orang muncul udah diikutin. Ini banyak nih masalahnya nih. Kan padahal udah banyak yang sepakat gitu ya. Tiba-tiba yang ini nongol bikin kontroversial. Iya, begitulah ya, benar. Wabidah itu ada ya, memang ada. Saya sekarang Ustaz, atas jawabannya.